Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abedi Gafur dan ini rekan-rekan saya. Saya Fikri. Saya Raffi Auliarham. Nah, kami dari kelompok 6 akan membuat video wawancara terhadap pengusaha ini dalam memenuhi tugas kewirausahaan yang diajarkan oleh Ibu Holilul Hayati. Kami dari program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Wiraraja Madura. Nah, saya bersama pengusaha hebat yang mulai baru merintis sih sebenarnya. Boleh perkenalkan sedikit profil dari diri dulu, gak apa? Terima kasih teman-teman teknik nih. Ya. Jadi perkenalkan, nama saya Yoga. Saya mahasiswa Wiraraja juga kebetulan dan Ya. dari Fakultas Hukum. Saat ini menempuh semester 7 dan alamat saya di Parsanga Gafur. Iya. Gitu. Oke, kami mau bertanya nih pada Mas Yoga mengenai jenis usaha apa kira-kira yang dijalankan saat ini? Pertama mau saya klarifikasi sebentar ya. Oh iya. Gafur tadi sempat nyatakan pengusaha hebat, enggak sih? Saya baru mulai nih, baru beberapa iya. bulan ini. Enggak sampai Jadi setahun. kan termasuk bagian hebat juga karena punya kemauan dari mahasiswa tapi mau berusaha, mau memiliki usaha lah. Ya baru beberapa bulan ini Kak Fur nih. Ini saya mulai usaha ini bulan Februari kemarin. Sejak Covid ini mulai gencar-gencar diperbincangkan, saya mulai rintis usaha. Karena saya punya prediksi ke depan, kayaknya bakal ribet ke depan nih perekonomian. Jadi gimana caranya buat bisa dapetin duit sendiri, buat bisa dapetin buat sehari-hari selain dari saya kan aktivis KB nih, Iya. aktivis genre. Jadi setiap kegiatan-kegiatan genre itu penyuluhan ke desa-desa, saya dapat sebagian honor, dapat sebagian untuk uang bensin. Jadi pendapatan saya untuk sehari-hari di sana. Nah, karena memang lagi kondisi Covid tahun 2019-2020 ini, sehingga itu saya punya prediksi ke depan kayaknya bakal seret banget nih ekonomi ke depan. Jadi saya inisiatif untuk kemudian buka usaha jualan. Jadi jenis usaha yang saya lakukan kuliner tuh. Jenis usaha kuliner. Namanya apa? Manfaatkan media online kayak Instagram, namanya gak sempat saya kasih nama sih, karena saya pun terinspirasi dari Zanana Chips tuh. Ada namanya Gazan itu, dia bikin keripik pisang coklat, keripik pisang rasa-rasa tuh tapi yang terkenal coklat. Jadi karena memang namanya kan Gazan tuh Zan, produk itu dia namakan Zanana Chips, Zan itu. Nah, saya bingung mau saya namakan apa juga nih produk saya yang kiranya nama saya juga mencantumkan di sana. Jadi sampai akhir sekarang ini pun produk saya juga belum ada namanya, tapi saya punya produk keripik tahu gitu. Keripik tahu ya. Keripik Jadi tahu. yang jelas bahan utamanya dari tahu, Dari tahu. jadikan keripik ya. Betul. Mau tak kasih nama ini sih kemarin tofu atau apa, tapi kayaknya sulit sih, masih sulit untuk dihafal. Oh, Jadi intinya teman-teman masih belum ada nama ya Kak ya? belum ada mengenai nama, produknya, belum ada brandnya. tapi yang jelas mengenai apa? Kulinernya itu adalah keripik tahu teman-teman. Betul, iya. Ya. Kalau boleh tahu motivasi apa yang kakak peroleh dari pengusaha ini, karena kita tahu bahwa kakak merupakan pengusaha yang sekarang ini salah satu pengusaha muda yang ada di Sumeneb itu. Motivasi yang ingin diberikan kepada para kita ini untuk memulai usaha seperti yang kakak bangun sekarang ini. Macam-macam sih. Beberapa orang itu merasa bahwa memang dalam diri mereka, dalam darah mereka ada darah pengusaha. Iya. Nah, mereka biasanya nggak hidup kayak manusia secara umum, ngikutin setiap kuliah, sekolah. Jadi mereka kadang drop out dari kuliahnya untuk memenuhi keinginan mereka untuk usaha macam-macam. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya nggak punya darah pengusaha atau jiwa pengusaha. Saya murni melakukan ini hanya untuk punya prediksi nih ke depan. Kayaknya bakal sulit nih ekonomi nih, bakal sulit nih. Jadi untuk memenuhi itu juga saya pun akhirnya coba untuk daripada di rumah diem aja kan. Apalagi kuliah kan di rumah aja tuh, daripada saya punya aktivitas yang cuma tidur aja di rumah, makan, punya waktu terbuang yang banyak sekali. Mending saya bikin waktu saya lebih produktif kayak gitu aja sih. Itu motivasi saya. Kalau untuk teman-teman yang lain, sebenarnya kalau boleh saya coba sampaikan, enak banget jadi pengusaha, enak banget. Jadi kita punya waktu yang bisa kita atur sendiri, kapan kita mau bikin produknya, kapan kita harus kemas produknya, tanpa harus kita punya jadwal yang ditetapkan oleh atasan gitu misalnya nih 2-3 hari lagi ada orang pesen 100 piece.
Nah, jadi kita punya 2 hari waktu untuk mas bikin segala macam itu kan bisa kita bikin sendiri nih. Ntar malam baru mau bikin, atau siang ini deh kalau nggak capek mau bikin, itu kan enak tuh. Jadi waktu itu dikuasai kita sendiri kalau kita pengusaha. Itu mungkin yang bisa teman-teman jadikan motivasi kalau teman-teman emang mau terjun di dunia usaha kayak gitu. Oke. Nah, iya, kiat-kiat apa saja nih yang sudah Kak Yoga lakukan? Kan selama ini Kak Yoga juga aktivis genre dan juga mahasiswa aktif di Universitas Wiraraja Madura. Nah, kiat-kiat apa saja yang dilakukan dalam melakukan usahanya? Kan ada banyak waktu kesibukan nih. Kalau boleh aku cerita sedikit tuh, di awal 1-2 bulan tuh masih sedikit ya, sedikit yang pesan. Soalnya apa? Karena kan orang-orang belum kenal tuh produknya, dan kita nggak juga belum punya pangsa pasar yang jelas tuh. Belum punya sasaran mau pasarnya kemana. Jadi promosi-promosi lewat media sosial itu awalnya masih kurang ampuh banget, karena orang pun masih belum tahu juga produk kita senyaman apa. Karena ciri-ciri produk itu disukai orang itu nggak mau berhenti makan kalau dia belum kenyang. Betul, iya betul. Nah, jadi kalau belum kenyang itu dia nggak mau berhenti, dia kurang lagi itu Iya. Produknya berhasil berarti. produk yang berhasil, produk yang bagus. Nah, dalam waktu 1-2 bulan ini itu kan masih percobaan tuh. Jadi aku coba bikin, Tester gitu lah. testimoni Iya. ke teman-teman, betul. Jadi ada beberapa tahapan perubahan resep dari awal pertama kali bikin sampai akhirnya resepku sendiri, ala yoga sendiri gitu loh, sampai akhirnya gitu sendiri. Dan resep terakhir ini memang jadi resep yang paling disuka banyak orang, karena juga makanan ini kan ini jenis kuliner, jenis makanan nih bisa tahan lebih lama sampai 2 minggu kayak gitu. Lebih Karena enak di rumah dalam gitu. bentuk keripik ya, jadi Betul. bisa bertahan lebih. Bisa bertahan lebih lama. Dan untuk kiat-kiat sebenarnya ketika awal masih belum laku, duit keluar banyak untuk modal, sampai akhirnya sampai di titik untuk testimoni aja ke teman-teman itu agak sedikit frustasi juga. Karena memang itu kan masih tahap startup tuh ya, tahap pemulaian, tahap untuk mulai. Akhirnya coba browsing di YouTube, coba cari-cari gimana untuk jadi pengusaha, dan alhasil nemu satu formula yang bagus tentang tahapan-tahapan orang mulai usaha. Jadi namanya ada tuh 5 tangga bisnis. Mulai tangga awal namanya starting, terus providing, systemizing, multiplying, investing, itu macam-macam. Tapi setelah aku jalani itu usaha sampai di bulan kesekian, bulan 4, bulan 5, akhirnya ternyata memang usaha itu nggak ada kiat-kiatnya deh, nggak ada kamu harus gini, nggak ada kiat-kiatnya. Teman-teman bisa nemukan kunci teman-teman sendiri, teman-teman bisa nemukan cara teman-teman sendiri. Karena kan teman-teman berada di daerah yang beda-beda dengan orang yang, misal ada orang ngasih kiat tuh dari Sumatera, budaya sana beda dengan budaya sini. Artinya proses marketing, penawaran ke orang-orang itu beda sistemnya dengan yang orang-orang di sana. Jadi kita akan temukan cara kita sendiri, nggak ada kiat-kiatnya. Kalau menurutku sih. Intinya tetap ya berproses, bertahan dan selalu berusaha. Betul. Bahkan kalau kita coba lihat Bob Sadino dulu tuh kan di usia hampir lebih setengah abad kalau nggak salah tuh. Di usia dia yang sudah tua banget, dia baru bisa sukses banget kayak gitu kan. Mulai dari dia jualan telur kayak gitu. Itu cara-cara kayak gitu dia temukan sendiri ketika dalam proses. Jadi nggak ada kiat khusus gitu aja sih dari Ya, jadi intinya tetap sabar. Betul. Karena proses awal-awal itulah yang sangat sulit ya. Betul. Untuk bertahan, Betul. tetap melakukan usaha. Jadi siap rugi lah untuk tester awal-awal berarti ya. Iya betul. Soalnya juga kan orang yang aku jadikan motivator untuk usaha itu si Gazan ini ya, si ownernya Zan itu ya. Pertama kali dia bikin keripik pisang itu dia kan di Bandung lokasinya tuh. Jadi dia ngasih tanpa minimum order kemanapun diantar, nggak ada biaya ongkir. Jadi sampai jauh-jauh itu dianterin tanpa minimum order, pesan satu pun dianterin. Di awal pun aku juga niru gitu. Jadi ada orang punten pesan satu doang, aku anterin ke sana. Perjuangan 5.000 bro, satu pes itu 5.000. Satu pes. 5.000 duit gue anterin ke awal-awal gitu sih. Bensinnya itu jarak Sumenep Ambuten kayaknya 15.000 nggak cukup. Betul, udah habis. Nah, aku pikir nggak apa-apa deh, tahap promosi aja. Yang penting semua orang bisa tahu rasanya, orang-orang bisa kenal produkku. Intinya agar bisa banyak lebih dikenal oleh masyarakat ya, usaha yang dirintisnya itu Di awal gitu. Jadi bisa dicontoh nih teman-teman bahwasanya untuk kita bisa memulai dan juga untuk bisa kita memperlebar sayap usaha kita, istilahnya
kita merintis dari nol, kita harus istilahnya sabar terhadap proses yang dijalani dan juga jangan mudah menyerah seperti itu. Oh ya, Mas Yoga, saya mau tanya mengenai mungkin ada kalimat atau kata kunci untuk bisa Mas Yoga itu sukses di usaha yang dijalankan ini apa kira-kira untuk bisa diberitahukan kepada teman-teman yang lain nih, apa kira-kira Mas Yoga? Kata kunci ya. Kata kuncinya never give up apa? Iya. Ya, Usaha Tawakal, ilang gua. ya ini sih untuk Iya. kata kunci itu macam-macam, bisa teman-teman temuin sendiri. Tapi yang pasti keadaan kepepet itu akan Selalu datang. bukan sih, keadaan kepepet itu akan meningkatkan kemampuan diri kita bahkan berkali-kali lipat. Kalau aku boleh sampaikan gitu. Nah saat itu memang aku lagi kepepet banget bro. Ke depan nih bakal map abstrak banget ekonomi. Lagi pula aku kan punya tanggungan tuh, punya angsuran ke bank tuh. Nah aku pikir, oh jadi marah, dapat dari mana nih? Jadi aku pikir, dan alhamdulillah tuh, meski nggak ada kegiatan sama sekali, meskipun aku nggak ada, nah juga kebetulan aku terima beasiswa, tapi beasiswa itu kan udah tahun kemarin tuh, tahun 2019. Nah kebetulan dari bulan itu kan aku mulai Februari yo, sampai akhirnya April aku yang lumayan bagus itu April sampai Juli kemarin itu laku sekitar 600 piece. Dan itu bisa buat nutupin kebutuhan paket, jajan sehari-hari, angsuran lumayan lah bisa. Lumayan bisa. Yang pasti nggak ada kiat-kiat sih, nggak ada kata kunci. Begitu itu kalau misal kita kepepet tuh pasti kemampuan diri kita akan berlipat berkali-kali lipat, itu aja sih. Kemampuan dan kemauan. Betul, kemampuan. Makanya kemarin sempat lihat tuh di Instagram ada waktu yang tepat untuk kerja tugas, bukan siang hari, bukan malam hari, bukan. Saat kita mood, saat kita sempat dan sudah dikejar deadline. Kalau udah deadline tuh sempat banget. Jadi itu harus didorong oleh ya Mas ya, kemampuannya yang Mas. Kemauan sih. Yang pasti jangan ditiru. Makanya jangan ditiru. Ini biasa di teman-teman teknik kayak enggak. Sistem SKS gitu. SKS, sistem kebut semalam. Gini lagi Kak. Ini ada teman juga ingin bertanya dari lewat WA dari saya bahwa referensi yang bisa membuat pembacaan-bacaan ataupun pelajaran usaha yang dapat disampaikan kepada teman-teman gitu, atau referensi apa yang bisa membuat kakak menjadi pengusaha gitu. Referensi apa yo? Ya dari buku apa gitu Ya, mungkin Mungkin dari awal terketuknya gitu. awal dari cerita usaha lain, orang lain. Kenapa mungkin, akhirnya terpilihlah keripik pisang, Ya. keripik Tahu tahu gitu. itu? kok enggak produk lain? Kenapa ada usaha tempe lain? gitu? Betul, Ada tempe. tempe gitu kan mesti. Banyak sebenarnya Kok jenis enggak- usaha. Kok harus keripik tahu gitu Mas? Seperti yang aku sampaikan tadi yo, soalnya aku kan baru mulai nih, nggak lama sih, masih hitungan bulan aja aku mulai Iya. usaha. Berarti berapa bulan sudah di sini? Dari Februari sampai Februari. bahkan di bulan 8 bulanan. September ini juga mulai ngurangin untuk produksi, Iya. mulai produksi. Soalnya bulan September ini aku pun kemarin kebetulan aktif di media online, di berita media online. Jadi keseharianku fokus untuk nulis berita. Lumayan tersingkirkan juga tuh aktivitas usaha. Cuman beberapa orderan tetap aku layani. Kalau ada orang-orang yang order tetap aku layani gitu. Kenapa akhirnya tercetus keripik tahu ini ya? Ya. Apa yang lain gitu. Itu macam-macam orang-orang, ada yang bilang keripik tahu ini kayak Iya. gitu. Karena saat itu aku main nih ke rumah teman. Ibunya tuh bikin keripik tahu. Kok enak banget. Dan salah satu kelemahan orang bikin keripik tahu itu atau kerupuk tahu itu pasti ketika masak meskipun didiemin ini minyaknya masih kerasa banget. Pasti kerasa banget. Soalnya itu kan pakai tepung tuh, dan ketika dimasukin dalam alat penggorengan itu tuh ke minyak nyerep banget. Nah aku main ke rumah temen, ibunya bikin nih minyaknya nggak kerasa bro. Nah karena aku pikir ini produk yang enak banget. Dan di Sumeneb juga belum banyak yang bikin beginian. Kalau keripik tempe kan sudah banyak terkenal tuh. Iya, betul. Kalau Sumeneb kan, kalau orang-orang kan kerupuk tahu masih belum ini ya, belum Masih asing tahu. gitu ya. Masih banyak. Dan aku coba nanya ke beberapa temanku, pernah nggak makan kerupuk tahu? Pernah. Dan rata-rata mereka jawab belum semua. Jadi aku pikir, oh boleh nih. Aku coba browsing sendiri di YouTube bikin. Nah awal aku bikin itu masih kerasa minyaknya, masih nggak enak. Jadi akhirnya setelah beberapa kali aku coba bikin resep sendiri, ternyata di titik itu minyaknya nggak kerasa dan lumayan laku juga enak.
nggak baca buku sih aku, cuma datang ke rumah teman kok ibunya bikin Iya. sampai enak Oh, banget. berarti Referensinya dari sana. referensi dari sana. Berarti, belajar dari pengalaman gitu ya. Iya. Oh. Betul. Belajar dari silaturahim lah. Oh, Kita iya. main ke rumah orang tuh. Iya. Silaturahmi. Nah, ini buka rezeki gitu. Oke. Boleh. Iya, iya. Nah ini juga harapannya ke depannya untuk usaha, dan mungkin ada yang nonton video ini mau mulai usaha. Harapannya dan motivasi lah buat teman-teman yang nonton video ini. Teman-teman. Harapannya itu bukan untuk teman-teman yang mau bikin usaha sih, bukan. Karena kalau teman-teman emang mau bikin usaha, itu pilihan yang bagus. Iya. Itu pilihan bagus sekali. Itu ada di masing-masing diri teman-teman semua. Karena motivasi itu akan keluar dari diri teman-teman sendiri, itu motivasi yang kuat banget. Jadi kalau aku nyampaikan di sini motivasi teman-teman bikin usaha, mereka termotivasi, tapi dalam keinginan teman-teman yang nonton ini nggak ada keinginan sendiri, maka nggak akan berjalan bagus ya. Tapi pesan yang mau aku sampaikan buat pembeli nih, jadi misal Promosi. Harapannya, Iya. harapannya harapan siap. buat pembeli nih. Harapan buat pembeli guys. Bukan membeli maksudnya. Misal membeli nih Gafur jualan tuh. Oh, iya. Terus aku beli, harga temen dong, potong. Oh, jadi harapannya. Jangan kayak gitu, bro. Jangan kayak gitu. Ini memang yang sering terjadi teman-teman. Jangan kayak Hal gitu. yang sering terjadi. Ini jangan ditonton ya. Transaksi jual beli guys ya. Harga temen dong, aduh harga temen. Harga temen itu merusak pertemanan juga ya. Iya. Bagaimana? Yang salah Habis masa itu. Betul. Karena buat nolak aduh jangan itu. Iya. Itu Iya. berat banget. Karena kan kita mau promosiin produk nih. Betul. Mau promosiin produk. Dan ketika ada orang bikin harga temen bro, pasti mikir kita nggak apa-apa deh. Gitu promosi. Tapi itu juga ngerugiin buat kita akhirnya. lama-kelamaan banyak yang ngikutin. Jamaahnya ya, gitu ya. Jadi mending nggak usah deh, kalau emang teman-teman mau beli aja. Karena Ya. ketika teman-teman beli produk teman sendiri itu sebenarnya nolong teman kalian. Betul. Nolong teman kalian. Ya, Dan paling mendukung tidak ya. kalau teman-teman memang nggak mau beli bro, tapi gue bantu promosiin deh kayak gitu. Gak usah pakai embel-embel harga teman itu jangan banget ya. Banyak sudah terjadi. Banyak sih. Banyak terjadi kayak gitu. Dan juga gitu aja kak, kami juga mau bertanya mengenai usaha yang dijalankan saat ini. Nah, keripik tahu. Nah, untuk memperlebar usaha yang dijalankan Mas Yoga saat ini, kira-kira apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Apakah bekerja sama dengan, kan saat ini ada yang namanya ojek delivery nih Mas. Nah, entah nantinya Mas Yoga ingin bekerja sama dengan mereka, kan juga suatu istilahnya suatu langkah untuk nantinya bisa memperlebar sayap usaha Mas Yoga. Nah, apa Mas Yoga tidak bekerja sama dengan ojek delivery, ataukah masih dalam proses media sosial atau lain antar input itu apa gimana Mas Yoga kira-kira? Kalau kita ngacu ke 5 tangga bisnis tadi ya, pertama kan starting ya, profiting, systemizing dan multiplying itu. Multiplying itu sebenarnya ngajak kerja sama orang-orang itu di multiplying di tahap nomor 4. Jadi kalau kita belum berada di tahap nomor 4, saranku jangan deh. Karena aku belum sampai tahap nomor 4 itu, menurutku jangan dulu deh. Karena aku masih berada di tahap 2 systemizing dulu. Karena aku masih belum menemukan. Nah, kayak bulan ini nggak banyak produksi aku, karena lebih disibukkan dengan hal yang lain. Makanya aku belum menemukan sistem yang pas. Misalnya, Bro Fikri ini bikin usaha tuh misalnya, dia dalam tahap 1 start, dia mulai. Terus 2 itu di profiting. Profiting itu dia melakukan cara apapun agar produk dia tuh laku. Yang penting laku cara apapun. Dia ngasih tester, dia jualin ke orang-orang satu, dia maksa-maksa jual, beli produk gua beli. Itu tahap nomor 2 tuh. Terus tahap nomor 3 itu adalah systemizing. Setelah laku kamu bangun sistemnya. Setelah ternyata banyak orang yang beli, kamu bangun sistemnya. Oh, aku harus punya anak gua nih harus punya karyawan nih. Aku punya pasarnya di sini harus tersistem. Setelah sudah tersistem itu baru kita duplikat produk kita ngajak kerja sama orang lain. Itu di tanggal nomor 4 tuh di multiplier. Nah, kalau belum di tanggal nomor 4, kita bukan menduplikat keberhasilan, tapi menduplikat kerepotan bro. Jadi gue belum punya karyawan, masih tercecer pesan-pesan orang, udah mau kerja sama ojek online juga. Jadi nanti urusan pasti Ribet nggak ya. selesai, tercecer. Malah memperburuk biasanya. Iya, memperburuk sebenarnya. Berarti ada step-stepnya ya Mas Yoga ya mengenai Kalau kita ngacu ke langkah-langkahnya. 5 tangga bisnis gitu sih. Tapi teman-teman rata-rata bisa nemukan formula teman-teman sendiri kalau teman-teman sudah mulai usaha, sudah startup sama kayak gitu. Ya, udah, mungkin itu saja teman-teman. Ya. Kiat-kiat sukses dalam melakukan usaha pemula. Dan Nah, yang terima penting- kasih buat Kak Yoga ya. Betul. Ya mungkin dari Kak Raffi apa lagi? Ya.
Dari saya mungkin teman-teman, kalau misalkan teman-teman juga mau mulai usaha, lebih baik dari cerita Mas Yoga tadi yang disampaikan, yang pertama jangan pernah pesimis dalam menjalankan suatu usaha, terus optimis, maju untuk bisa mengembangkan apa yang kita ingin usahakan ke depannya lebih baik, dan tentunya terus berdoa agar apa yang usaha kita lakukan berjalan lancar. Mungkin dari Bro Fikri ada tambahan bagi teman-teman? Intinya untuk teman-teman yang sedang menonton diskusi wawancara kali ini, saya ingin memberikan sedikit penyampaian bahwa tidak adanya keberhasilan tanpa adanya perjuangan. Tidak adanya keberhasilan tanpa adanya kerja keras. Betul. Tidak ada keberhasilan tanpa adanya doa dari orang tua kita. Betul. Silahkan Pak Dito. Iya, jadi Wawancara. banyak nih proses-proses yang bisa dilakukan untuk memulai usaha. Banyak referensi juga. Seperti Kak Yoga banyak lihat Instagram sama YouTube. Juga dapat referensi dari gara-gara silaturahmi juga. Ya, terima kasih buat Kak Yoga dalam waktunya udah mau bekerja sama untuk kita memenuhi tugas nih di semester 5 ini. Ya, semoga usahanya makin lancar. Nah, teman-teman yang order gak apa-apa nih, Japri atau ya Bisa dihubungi nih nomor di bawah ini. Nomor di bawah ini ya, Guys. Nanti ada iklan. atau lihat di Instagram @JMA Pratama. Ya. Iya, JMA. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Komen, like, share, dan subscribe. Channel ini ya. Ya. Oke. Sekian Terima dari kasih. kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.